Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami sedang melintas dari gerbang tol Cileunyi Kabupaten Bandung menuju ke tol Cisumdawu seksi 1, yakni hingga gerbang tol Pamulian di Kabupaten Sumedang. Nah, saat ini kami sudah masuk di tol Cisumdawu, di mana tol Cisumdawu ini menjadi alternatif pengendara dari Bandung menuju ke Cirebon, khususnya melalui tol Cisumdawu seksi 1 dari arah tol Cileunyi menuju Pamulian. Pagi ini suasana cukup cerah dan pemandangan sangat indah, di mana kita saksikan di depan ada perbukitan di Kabupaten Sumedang. Meski tol Cisumdawu seksi 1 ini baru sepanjang 11,45 km yang sudah dioperasikan sejak akhir Februari lalu, pengendara dari Bandung ke Cirebon atau sebaliknya via tol ini sudah bisa melewati, yang sangat membantu sekali untuk menghindari kemacetan di Tanjung Sari. Tol seksi 1 Cisumdawu dibuka mencakup rute Cileunyi menuju Pamulian dan melintasi gerbang tol keluar Jatinangor, Tanjung Sari, kemudian Pamulian. Karenanya untuk perjalanan dari Bandung ke Cirebon masih harus melanjutkan perjalanan lewat jalan nasional. Dan untuk pengendara yang hendak menuju Cirebon melalui C1 ini harus keluar di exit tol Pamulian dan selanjutnya menggunakan Jalan Raya Nasional Bandung menuju Cirebon via Sumedang. Dan kita saksikan pemandangan di depan sangat indah. Pagi ini kami melintas sekitar pukul 08.00 WIB dan suasana arus lintas masih cukup sepi karena memang tol Cisumdawu seksi 1 ini masih tergolong pendek atau jaraknya cukup dekat. Kami terus mengarah ke timur dan setelah melintasi gerbang, maksud kami exit tol Jatinangor kemudian Tanjung Sari dan juga gerbang tol Pamulian, kami nanti akan berputar arah kembali ke arah barat menuju Jatinangor dari sisi timur, yakni dari Pamulian ke Jatinangor. Menurut Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN DKI Jakarta Jawa Barat, Wilan Oktavian, beberapa waktu lalu, salah satu bagian dari tol Cisumdawu C1 fase 3 adalah interchange Cileunyi. Interchange Cileunyi yang dibangun sejak Mei 2021 menghubungkan jalan tol Cisumdawu C1 dengan jalan nasional. Tol Cisumdawu seksi 1 dan seksi 2 akan memiliki 8 jembatan, 13 overpass dan 8 underpass. Demikian penjelasan Wilan seperti dilansir web Kementerian PUPR yang kami kutip beberapa saat lalu. Dan salah satu tantangan dalam pembangunan tol Cisumdawu adalah penanganan lereng di Dusun Bojong Totor dengan ketinggian maksimum 136 meter dan beberapa alternatif solusi penanganan yang dilakukan kontraktor antara lain dengan penggalian tanah atau regrading, penguatan lereng, kemudian sumur dengan sistem pompa, serta penambahan lahan agar lereng menjadi lebih landai. Kami masih menuju ke arah timur hingga di gerbang tol Pamulian.
Pembangunan jalan tol Cisumdawu ini terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dengan biaya konstruksi 5,5 triliun rupiah. Dari ke-6 seksi jalan tol Cisumdawu tersebut, seksi 1 yakni Cileunyi Rancakalong sepanjang 4,5 km dan seksi 2 Rancakalong Sumedang sepanjang 17,05 km dikerjakan oleh pemerintah sebagai bagian dari Viability Gap Fund atau VGF guna menaikkan kelayakan investasi tol tersebut. Dan hingga kini progres seksi 1 sudah dioperasikan, sedangkan progres seksi 2 sudah mencapai 95% pengerjaannya. Tampak di kejauhan sebelah timur mendung tipis meskipun masih pagi hari karena di wilayah Kabupaten Sumedang ini termasuk kawasan pegunungan sehingga kerap kali matahari terselimuti mendung atau awan dan sedikit lagi akan sampai hingga gerbang tol Tanjung Sari setelah tadi ada exit tol Jatinangor dan tidak lama lagi akan tiba di gerbang tol Pamulian, yaitu titik terakhir seksi 1 tol Cisumdawu. Kendaraan pagi ini hingga 7 menit kami melintas dari gerbang tol Cileunyi tadi masih cukup sepi, hanya ada 1-2 kendaraan yang melintas di tol Cisumdawu seksi 1 ini. Kemudian seksi 3 dan seksi 6 tol Cisumdawu dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, yakni PT Citra Karya Jabar Tol atau CKJT. Kemudian untuk seksi 3 dari Sumedang ke Cimalaka sepanjang 4,05 km konstruksinya telah rampung 100%. Kemudian pembangunan seksi 4 Cimalaka Legok sepanjang 8,20 km konstruksinya sudah mencapai 10% dan seksi 5 Legok Ujung Jaya sepanjang 14,9 km proses konstruksinya sudah mencapai 25%, sedangkan seksi 6 Ujung Jaya Dawuan progres konstruksinya sudah mencapai 70%. Dan kami saat ini sudah tiba di gerbang tol Pamulian, dan inilah gerbang tol terakhir di tol Cisumdawu seksi 1. Jika menuju ke Cirebon berarti harus keluar di gerbang tol ini, selanjutnya dilanjutkan dengan melalui jalan nasional. Kami akan berputar arah menuju ke barat, yaitu di Jatinangor dari sisi timur, untuk melihat pemandangan dari sisi timur seperti apa pemandangan di kanan kiri jalan tol ini yang luar biasa sangat indah pemandangan alamnya. Nanti bisa kita saksikan bersama. Kami sudah masuk gerbang tol dari sisi timur, masih di gerbang tol Pamulian, dan sekarang sedang mengetep kartu. Sudah selesai, sudah berjalan menuju ke arah barat ke Cileunyi, masih sama melalui gerbang tol Tanjung, maksud kami ke gerbang tol keluar Tanjung Sari Jatinangor kemudian ke Cileunyi.
Dan inilah pemandangan alam yang indah dari sisi timur dari gerbang tol Pamulian, yang luar biasa indah di kanan kiri tol sepanjang jalan yang kami lintasi saat ini. Dan di sisi lain, dengan beroperasinya tol Cisumdawu seksi 1 ini memang berdampak langsung pada kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Nasional Tanjung Sari, di mana akses jalan yang kerap macet, terutama di Pasar Tanjung Sari, kini berkurang drastis. Sebelum dioperasikan tol Cisumdawu seksi 1, ruas Cilonyi Pamulian atau sebaliknya, jalan nasional di Tanjung Sari kerap macet, terutama pada jam-jam sibuk. Namun saat ini kondisi lalu lintas sudah cukup lancar. Dan inilah gerbang tol keluar di Tanjung Sari mengarah ke barat. Pemandangan semakin kesini semakin indah karena matahari sudah mulai sedikit tampak dan juga sudah semakin siang. Dan setelah ini kami akan melintasi di gerbang tol Jatinangor, dan setelah itu kami akan mengakhiri perjalanan ini. Dan benar-benar sangat mengagumkan pemandangan alam di sekitar jalan tol Cisumdawu seksi 1 ini, yang tergolong pemandangan yang luar biasa indah. Selain juga tol Trans Jawa antara ruas Banyumanik, Ungaran maupun Salatiga. Tampak di sebelah kanan adalah perbukitan di Kabupaten Sumedang, sementara perbukitan sebelah kiri juga tidak kalah indahnya. Dan inilah perbukitan yang disebutkan oleh Kementerian PUPR, di mana pengerjaannya cukup rumit karena memang harus menjaga kelandaian bukit yang ada di sekitar atau kawasan tol ini agar tidak terlalu curam. Arus kendaraan dari arah timur menuju Cilonyi pun juga masih sepi, hanya ada satu kendaraan termasuk truk maupun kendaraan kecil. Para pengendara dari kawasan Pamulian atau Tanjung Sari dan sekitarnya tampaknya masih menyenangi melintasi jalan nasional, yaitu melalui Sumedang, Jatinangor, yang kerap kali memang arus kendaraannya sangat padat, baik pagi, siang maupun sore hingga malam hari. Dan sedikit lagi kami akan tiba di exit tol Jatinangor, dan di situ pula kami akan mengakhiri perjalanan ini, dan kami akan mengupdate tol Cilonyi, Bandung, dan seterusnya di kawasan tol Cilonyi atau Padalunyi pada kesempatan berikutnya. Demikian teman-teman, informasi sekilas mengenai keindahan alam tol Cisumdawu seksi 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.